Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi mengenai jual beli yang di dalamnya terdapat jual beli online dan konvensional. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang telah kami kumpulkan dan telah kami telaah, ada baiknya kami untuk memperkenalkan diri. Saya Abdurrahman. Saya Latifah Putri Nurjadi. Saya Tanazila Alhamdulillah. Saya Suraya Zulfahan. Saya Idul Nazila. Saya Rizky Ramadan. Saya Kenzi Altaf. Saya Rasulullah Kurniawan. Oke, mulai dari pengertian. Jual beli dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan al-bai'u. Dalam Islam, pertukaran atau jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harta. Salah satunya contoh ialah kita ibaratkan dalam ilmu ekonomi, saya sebagai konsumen dan Latisha sebagai produsen. Harta yang saya miliki sebagai konsumen ialah berupa uang kertas ataupun uang logam. Lalu Latisha sebagai pihak produsen memiliki harta dalam bentuk barang, jasa ataupun makanan. Itu yang disebut dengan harta dan harta. Lalu pertukaran ini harus dilakukan dengan secara sukarela, tidak ada paksaan, dan harus mengikuti syarat yang dibenarkan sesuai dengan syariat Islam. Kebetulan sendiri ialah kemudahan untuk memberikan barang atau jasa kepada pihak lain secara sah menurut hukum Islam. Nah, selanjutnya jual beli sendiri memiliki hukum. Jadi jual beli itu diperbolehkan selama tidak melanggar syariat Islam. Misalnya, dalam syariat Islam tidak dibolehkan menjual barang-barang yang diharamkan. Nah, itu masih dihalalkan untuk melakukan jual beli. Di dalam materi jual beli ini ada dalil Al-Quran dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berisi yang artinya orang-orang yang memakan atau terperangkap dalam riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya yang menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperoleh dia dahulu menjadi miliknya dan urusannya atau disebut terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. hadis jual beli yaitu hadis riwayat Rasulullah SAW. Jual beli yang kabur adalah pekerjaan dan
melaksanakan di dalam kegiatan ini. Yang pertama tentunya menjual atau membeli, tentunya ada menjual dan pembeli sebagai bentuk interaksi antara konsumen dan produsen. Jadi ada yang membeli, ada juga yang menjual. Terus yang kedua, tentunya kita harus punya barang dan atau jasanya, dan tentunya harus yang bersifat halal tanpa barang haram. Yang ketiga, adanya ijab dan qabul. Nah, gimana sih maksudnya ini ada ijab dan qabul? Jadi kita ijab dan qabul seperti yang dibicarakan oleh Bu Rahman tadi, bahwa harus memiliki sifat persetujuan antar sesama, dan harus dilakukan dengan ikhlas dan dengan lapang dada. Syarat sah jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli sadar telah balik dan berakal dan melakukan transaksi tanpa paksaan. Yang ketiga, tidak haram dapat dimanfaatkan dan sifatnya jelas. Yang ketiga, harganya ditentukan dan diketahui saat akad dengan jelas. Ini adalah jenis jual beli. Yang pertama ada jual beli sah. Jual beli sah itu jual beli sah menurut hukum dan syariat Islam. Contohnya membeli barang di warung dengan harga yang pas. Yang kedua, jual beli batal. Jual beli batal yaitu jual beli yang yang tidak sah menurut hukum dan haram menurut syariat Islam. Contohnya tuh contohnya tuh membeli alkohol. Yang kedua, minuman keras. Yang ketiga, jual beli sah tapi dilarang. Jual beli sah tapi dilarang itu jual beli sah menurut hukum dan dilarang menurut syariat Islam. Contohnya tuh menjual barang durian. Selanjutnya ialah ketika dalam berjual atau melakukan jual beli. Yang pertama adalah kejujuran dalam berdagang. Kejujuran dalam berdagang menjadi poin utama karena sebelum mulai pertukaran harta, kita harus memiliki kondisi kedua pihak sama-sama jujur dalam harga maupun kondisi barang tersebut. Lalu kedua, tidak menipu atau curang. Ketika barangnya tidak sesuai atau memiliki kerusakan, atau kita duitnya pakai uang palsu dengan sengaja untuk mencurangi pembelian itu, maka itu tidak masuk dalam etika. Lalu yang ketiga, menepati janji apapun. Nah, menepati janji ini agak lumayan sering terjadi, yaitu ketika COD Facebook. Jadi ketika di dalam online biasanya udah sepakat harganya, misalnya biawak 100.000 dapat 3, tapi pas malah ditawar lagi jadi gocap 3 biji. Itu melewati janji dan termasuk perbuatan yang curang, tidak sesuai kesepakatan. Lalu yang keempat adalah tidak menimbun barang. Ini lumayan terjadi teman-teman. Kita pernah melewati fase ini, yaitu ketika COVID-19 datang, banyak penjual yang menimbun masker, menimbun makanan. Itu mereka menimbun untuk mendapatkan harga yang lebih besar. Itu termasuk etika yang dilarang, tidak boleh, karena kita membuat pihak yang membeli itu jadi rugi karena harganya terlalu tinggi. Lalu kelima ialah tidak memanipulasi timbangan. Ini kalau tentang manipulasi timbangan itu lumayan sering terjadi di pasar. Misalnya kayak membeli buah atau di tempat makan. Ketika kita membeli buah misalnya 1 kilo, tapi malah dicurangin timbangannya. Harusnya 1 kilo bisa dapat mungkin 3 biji mangga, jadi malah 1. Seakan-akan mangga itu seberat 1 kilo. Lalu yang keenam adalah berbahasa yang baik dan ramah. Tentunya selain harus jujur, kita dalam etika berjual beli harus juga sopan santun, tidak dengan nada tinggi, karena kita melakukan transaksi yang baik sesuai syariat Islam. Selanjutnya kita ada larangan jual beli. Di sini kita tulis larangan jual beli ada 6. Yang pertama, jual beli riba. Apa sih riba itu? Jadi jual beli riba adalah
transaksi yang mempersyaratkan tambahan atau bunga, itu adalah riba. Contohnya seperti kalian menghutang kepada seseorang, hutangnya 1 juta nih, tapi kalian harus bayar dengan seharga 1,2 juta gitu. Nah, itu namanya bunga ataupun jual beli riba. Yang kedua, menjual barang haram. Menjual barang haram adalah menjual barang yang tidak ada di syariat Islam. Contohnya alkohol, narkotika, dan semacamnya. Penipuan itu seperti kalian menjual barang yang cacat atau mempalsukan informasi. Seperti kalian foto nih, foto barangnya, foto jaket gitu. Misal jual di Facebook, yang paling banyak lah di Facebook, bilang barangnya masih bagus, masih oke, hoodie Nike yang terbaru. Ternyata saat customer datang, udah beli, udah transaksi, ternyata robek, dalamnya kusut, udah buluk lah. Dan yang keempat, ada kegiatan spekulatif atau judi. Kita sudah tahu semuanya kalau judi atau spekulatif adalah haram ya, karena judi itu untung-untungan atau taruhan. Lanjut, ada jual beli dalam waktu yang dilarang. Apa sih yang waktu dilarang itu dalam jual beli? Yaitu ada di waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat, karena laki-laki diwajibkan untuk sholat Jumat. Nggak sholat Jumat doang sih, sholat 5 waktu wajib. Lalu jual beli barang yang tidak ada. Kayak semisal kalian jual beli ikan, tapi ikannya masih di laut, belum diambil. Tapi kalian udah jual seharga 100.000 nih per kilo gitu, misal. Lalu selanjutnya hikmah dari jual dan jual beli. Yang pertama ialah memenuhi kebutuhan manusia secara halal dan adil. Tentunya dalam penggunaan kebutuhan misalnya barang ataupun makanan, kita menjualnya dalam kondisi halal, teman. Jangan kita barang curian, barang ngambil dari kebun orang misalnya buah gitu, lalu kita jual tanpa izin pemiliknya, atau tidak adil. Orang ngalamin mau beli mangga 2 biji, kalau kita kasih setengah doang, itu kan nggak adil lah. Kita ada duit kan. Lalu yang kedua, menjaga keseimbangan ekonomi. Saya akan berangkat langsung. Menjaga keseimbangan ekonomi, mencegah kerugian dan penyalahgunaan dalam transaksi. Poin kedua ini semuanya agak lumayan nyambung, karena kadang kalau penimbun itu yang saat masa corona itu ngebuat jual belinya itu ngebikin ekonomi masyarakat jadi bergoyang, karena saat itu masyarakat sedang membutuhkan masker, tapi para penimbun malah menaikkan harganya, dan itu membuat ekonomi menjadi bergejolak, lalu membuat banyak kerugian, dan itu juga termasuk dalam penyalahgunaan dalam transaksi. Lalu yang ketiga ialah meningkatkan nilai kebersamaan dan tolong menolong antar umat manusia. Jadi dalam jual beli juga kadang-kadang salah satunya contohnya saya ketika beli cimien itu saya padahal ngasihnya 6.000 doang, tapi abangnya malah ngasih 7 item gitu, 7 cimien. Jadi itu salah satu kebaikan dari hikmah ini. Orang bisa membantu dari jual beli atau transaksi dalam syariat Islam, bisa memperkuat kebersamaan, silaturahmi, atau bisa membantu orang yang sedang kesusahan seperti saya. Sekarang masuk ke manfaat jual beli. Yang pertama adalah menciptakan keberkahan harta. Jual beli yang dilakukan dengan benar dengan jujur, tentunya akan membawa keberkahan harta dan menjauhkan diri kita dari riba. Yang kedua adalah mendatangkan rezeki yang halal. Dengan berniaga atau berjualan secara jujur, rezeki yang kita dapatkan akan halal dan dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa cara yang dilarang oleh syariat agama. Dan yang terakhir adalah menjaga kepercayaan antar sesama. Nah, jadi ini sedikit revisi. Saya lupa bahwa di sini sebenarnya ada tertulis macam-macam jual beli. Nah, di sini ada kita tulis 2 macam ya guys. Jadi yang pertama di sini ada konvensional, dan yang sebelah sini ada yang online. Jadi, nah yang
bir konvensional ini pastinya teman-teman sudah tahu ya bahwa kalau konvensional ini adalah kegiatan jual beli yang dilakukan dengan kontak secara fisik. Jadi kayak tatap muka gitu ya. Nah, ini contohnya itu udah dilakuin dari zaman tradisional. Udah dari zaman dulu banget ini udah ada. Terus ini contohnya salah satu contoh sederhananya kita jajan di kantin. Terus habis itu ini yang kedua online kita bisa melakukan transaksi jual beli lewat online atau lewat telekomunikasi, lewat alat elektronik lainnya secara mudah dan praktis gitu ya guys. Terus selain kita bisa melakukan transaksi, kita bisa membeli apapun, kita juga bisa memulai bisnis sekecil apapun dari sini. Jadi kita bisa bikin e-commerce di sini, like kita bikin kita bikin jualan di Shopee, terus nanti kita dapat offering, terus habis itu pokoknya masih banyak contoh-contoh yang ada di sini guys. Salah satu contohnya itu online. Salah satu contohnya adalah Shopee online. Lalu apa sih perbedaannya antara jual beli konvensional atau tradisional dengan jual beli online? Yang pertama dari cara berinteraksi, pertama tadi sudah dijelaskan oleh saudari Latisha Putri Nurkenzi. Dia menjelaskan kalau di pasar atau kegiatan jual beli konvensional itu pihak konsumen atau yang mengkonsumsi dan yang memproduksi atau penjual akan melakukan transaksi itu dengan secara tatap muka, langsung hadap-hadapan. Lalu yang kedua dalam transaksi ini izin koreksi, yang bagian online, sedangkan cara transaksi yang online yang sudah tadi diterangkan itu tidak secara langsung. Jadi misalnya kita melewati jual belinya lewat e-commerce seperti TikTok Shop, Tokopedia ataupun Shopee. Dan cara transaksinya ini ialah penjualnya biasanya udah naruh harga dan pembelinya ya bisa mikir dulu lah ini apakah harganya worth it dengan kualitas barang ini, apakah bagus, apakah ada minusnya. Lalu ketika sudah oke, ya sudah langsung melakukan akad. Penjual di sini ada poin akad atau ijab kabul. Kalau ijab kabul di pasar atau konvensional itu ya langsung aja, bang harga mainan ini berapa? Goceng. Oh ya udah bang, ini goceng. Ya udah, dua-duanya langsung sepakat harganya segitu. Di online biasanya agak mirip-mirip gitu, harganya sudah ditekan. Lalu pembeli bisa langsung membeli juga. Namun dua-duanya ini ada sekarang agak berkembang teman-teman. Kalau konvensional tuh dia bisa nego, dan sekarang pun di online karena perkembangan zaman bisa nego, tidak hanya pembeli yang nurutin penjual. Sekarang dua-duanya bisa berkompromi. Lalu poin ketiga adalah kejelasan barang dan harga. Kalau di konvensional teman-teman ke pasar atau beli di teman-teman di teman kalian bisa langsung lihat barangnya. Misalnya kita beli buku Madilog, kita lihat harganya 130.000 dengan nilai seperti ini. Ada materialisme, ada banyak isinya juga. Kalian bisa menilai apakah harganya cocok dengan isi buku ini, ada minusnya apa enggak. Tapi kalau di online kita tuh kadang-kadang walaupun udah dikasih foto sama pihak penjual, tetap kita sebagai pembeli harus tetap waspada teman-teman dalam kejelasan barangnya ini. Walaupun udah dikasih harga dan foto barangnya, kita juga harus memastikan agar transaksi ini tidak mabrur karena uangnya juga untuk penjualnya tidak baik. Lalu yang ketiga, penyerahan barang. Penyerahan barang secara konvensional biasanya langsung diberikan atau dibungkus dulu langsung diberikan. Namun kalau di online itu biasanya melewati pihak tiga, yang itu melewati kurir atau ekspedisi seperti JNE, JNT, Cepat dan lainnya. Lalu simpelnya itu penyerahan barang kalau di konvensional langsung
bertukar uang dan barang. Sedangkan kalau yang online, kita mungkin kalau ini nih yang menarik teman-teman, kalau kita bayarnya transfer, ya udah kita ngirim uang, barangnya nyampe. Tapi kalau kita pakai sistem COD, kita ngeliat barang, barangnya menarik, ya udah kita lihat, kita lihat, kita bayar dulu nih teman-teman, bayar uangnya udah kasih ke kurir. Ini wajib uangnya harus dikasih kurir karena kurir itu nggak ada hubungan sama pihak whole shop. Kalaupun whole shopnya melakukan tindakan penipuan. Jadi setelah kasih uang, kita bisa merekam unboxing barangnya apakah sesuai, ada kerusakan atau gimana. Penyerahan barangnya jelas-jelas sangat berbeda karena mengikuti ada keterlibatan pihak ketiga. Jadi jual beli itu adalah suatu kegiatan pertukaran benda atau jasa antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara sukarela dengan ketentuan syariat Islam. Terus, tentunya hukum dari jual beli ini adalah mubah atau membolehkan menjual beli asal itu tidak melanggar syariat Islam seperti yang saya bilang tadi. Sehingga setiap transaksi harus terhindar dari unsur penipuan, ketidakjelasan, riba ataupun barang yang haram karena itu tidak sesuai syariat Islam. Terus agar jual beli sah itu penjual wajib memenuhi syariat Islam. Terus di sini juga tadi kita sudah menjelaskan penjual beli yaitu penjual dan pembeli harus melakukan akad atau ijab kabul. Terus syarat sah jual beli itu barang jelas, tidak haram dan harganya diketahui dan sudah sesuai dengan ketentuan antara penjual dan pembeli. Tadi dalam video yang belum sempat saya jelaskan atau saya terangkan ke teman-teman adalah bagaimana ketika barang-barang tidak sesuai. Jadi karena perkembangan zaman sudah mengikuti zaman kita sekarang juga jadi lebih baik sistem transaksinya, maka yang dulunya ketika kita beli barang nggak sesuai, ya udah kita kena scam, udah kena tipu, kita jadi ngerasa sial, barangnya kita rugi banget. Cuman setelah adanya sistem untuk merefund barang, jadi pihak kedua itu jadi terbantu karena kalau barang nggak sesuai bisa dibalikin ke pihak ketiga dan pihak pertama sebagai produsen atau penjual akan dikenai pelanggaran atau kenai pidana lah karena melakukan penipuan. Itu teman-teman yang belum saya jelaskan. Sebelum pemaparan materi yang sudah kami sampaikan, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aulia dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, jual beli itu kan diperbolehkan ya, asal tergantung barangnya. Tapi kalau misalnya kita ngejual barang yang dibilang haram enggak, contohnya kayak ganja itu kan bisa buat medis, buat ngurangin kejang-kejang atau buat anestesi, tapi sementara itu bisa juga dibuat kayak disalahgunain oleh penggunanya. Kalau menurut kalian itu gimana pandangan dalam jual beli? Itu diperbolehkan atau enggak? Oke, dalam pandangan mungkin kita sebagai manusia ya, kita sebenarnya tergantung hukum yang ada di daerah tersebut. Kalau hukum di Indonesia kita melarang penjualan narkotika, bahkan polisi aja melarang kita melakukan jual beli. Para pengedar atau penjualnya bakal ditangkepin. Jadi sesuai hukum di tempat itu, maka jual beli yang disebutkan, walaupun narkotika atau sabu itu bisa digunakan untuk pengobatan, tapi mungkin boleh diperjualbelikan. Namun ada regulasinya, harus sesuai izin polisi, harus ada izin lah. Jadi nggak bisa asal dijual beli. Tapi kalau dari mungkin kelompok kami itu nggak sepenuhnya benar-benar diharapkan atau tidak dibolehkan barang-barang kayak gitu. Itu juga bisa tergantung niat, tapi regulasi yang menetapkan. Jadi mungkin ikutin regulasi yang di daerah sekitar. Terima kasih atas pertanyaan. Apakah sudah puas? Tapi kalau misalnya kita udah ngikutin regulasi, sementara udah ngikutin regulasi nih, tapi ada pihak lain yang jalanin, kita tetap kena dosanya kok sebagai penjual. Boleh diulang pertanyaan Rizky?
Nah tadi kan boleh asal sesuai regulasi. Pas kita udah jual misalnya hanya ke pihak medis tertentu, sementara ada oknum dari pihak medis tersebut yang ngejual ke orang yang nyalahgunain. Kita sebagai penjual dari pihak pertama tetap kena dosanya apa enggak? Seharusnya saya ingin menjawab. Saya ingin mengatakan seharusnya itu kita sebagai penjual kepada medis-medis tertentu, karyawan medis tertentu, seharusnya kita nggak terkena dosa juga, karena kan kita emang niatnya dari awal hanya untuk kebutuhan medis atau penanganan kecuali kita padahal kita udah tahu ini jualnya ke pihak yang kurang bertanggung jawab, maka dengan kesengajaan kita itu bakal jadi dosa untuk kita dan mungkin keluarga kita mungkin. Cuman kalau kita mungkin tidak tahu jaringan apakah mereka apakah barangnya digunakan dengan baik atau tidak, itu mungkin menjadi urusan yang di belakang atau yang di atas, karena kita manusia memiliki keterbatasan, tidak bisa mengetahui segalanya. Itu mungkin apakah sudah puas Rizky? Terima kasih kelompok 4. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya, dan mungkin terima kasih atas juga atas perhatian teman-teman telah mendengarkan, telah menyimak materi kelompok kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.